Di Roma kuno bukan hanya makanan, kain, perhiasan, dan hewan yang dijual di pasar. Bahkan orang-orang yang kelak kehilangan kebebasan karena perang juga dipajang di panggung. Orang-orang yang diculik atau menjadi yatim piatu. Dan orang-orang ini dijadikan budak. Di hadapan para pembeli, umur, tubuh, kesehatan, kemampuan, dan asal-usul mereka diperiksa. Setelah itu mereka akan diberi harga. Dalam sistem ini, nilai satu orang bisa setara dengan gaji beberapa tahun seorang buruh biasa. Namun seorang dokter ahli, guru, akuntan, atau pengelola dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada sebuah rumah atau tanah yang luas. Namun bagaimana Roma bisa menjadikan hidup manusia sebagai bisnis? Dan kenapa perbedaan harga antara pekerja biasa dan budak terpelajar begitu besar? Untuk memahaminya, kita harus melihat terlebih dahulu seberapa dalam perbudakan tertanam dalam masyarakat Romawi. Sudah lama ada budak di Roma sebelum menjadi sebuah kekaisaran yang luas. Namun seiring wilayah Romawi semakin meluas, semakin banyak pula orang yang dibawa ke kota-kota mereka sebagai tawanan. Setiap kali mereka memenangkan perang, ribuan tentara dan warga sipil dari daerah yang ditaklukkan bisa kehilangan kebebasan mereka. Beberapa dijual di dekat tempat mereka ditangkap, yang lain dikirim ke pusat-pusat besar. Perdagangan ini terjadi di Italia dan di bagian lain Mediterania. Dari sana, mereka dibeli oleh keluarga kaya, pengusaha, pemilik ladang, pengelola tambang, bahkan oleh pemerintah Romawi sendiri. Perdagangan budak semakin meningkat pada abad-abad terakhir Republik Romawi dan pada awal Kekaisaran Romawi. Ini adalah masa sekitar abad ke-1 sebelum Masehi hingga abad ke-2 Masehi. Pada saat itu, kekuasaan Roma sudah sangat luas dan perdagangan sangat aktif. Dan banyak dokumen dari masa itu yang masih bertahan hingga sekarang. Karena itu, orang-orang di zaman kita dapat melihat hukum, kontrak, surat, catatan pajak, dan prasasti dari masa tersebut. Oleh karena itu, kita sekarang tahu bagaimana transaksi jual-beli dilakukan pada masa itu. Dokumen-dokumen ini juga menunjukkan bahwa perdagangan budak bukanlah aktivitas yang sembunyi-sembunyi atau kacau. Itu adalah bagian yang diakui dari ekonomi Romawi dan hukum mereka dengan jelas melindungi hak pembeli, bukan kebebasan orang yang dijual. Ketika menjual seorang budak, penjual harus memberitahukan beberapa detail penting tentang dirinya. Ini termasuk penyakit serius, cacat fisik, kebiasaan melarikan diri, atau masalah apapun yang dapat memengaruhi pekerjaannya. Dalam beberapa penjualan, ada papan tanda yang digantung atau informasi tertulis tentang orang yang ada di depan para pembeli. Jika penjual menyembunyikan suatu masalah serius, pembeli dapat meminta pengembalian uang atau membatalkan transaksi. Menurut hukum Romawi, penjualan ini sangat mirip dengan pembelian hewan, tanah, atau peralatan. Namun di balik kontrak dan pembayaran, ada seorang manusia nyata yang bisa benar-benar terpisah dari keluarganya, namanya, budayanya, dan kehidupan lamanya. Tidak ada satu harga tetap untuk semua budak. Nilainya sangat bervariasi, tergantung pada waktu, tempat, jumlah pasokan, dan permintaan dari para pembeli. Ketika banyak tawanan datang secara bersamaan setelah sebuah perang, harga bisa turun karena lebih banyak orang yang dijual. Ketika hanya sedikit tawanan baru dan permintaan tenaga kerja tinggi, nilainya bisa naik. Usia dan kesehatan juga sangat penting. Harga seorang anak muda yang dalam kondisi baik biasanya lebih tinggi karena diharapkan bisa bekerja lebih lama. Seseorang yang sudah tua, menderita penyakit serius, atau memiliki cedera yang memengaruhi pekerjaan, biasanya memiliki nilai yang lebih rendah. Namun bukan hanya kekuatan fisik yang diperhitungkan. Faktor terbesar yang meningkatkan harga adalah kemampuan menghasilkan uang bagi pemiliknya. Seseorang tanpa pelatihan khusus bisa digunakan di ladang, konstruksi, membawa barang-barang berat, membersihkan, atau pekerjaan lain yang membutuhkan kekuatan fisik. Biasanya harga pekerja seperti ini lebih rendah karena banyak orang yang bisa melakukan pekerjaan yang sama. Nilai seseorang yang bisa membaca, menulis, dan berhitung berbeda. Di masyarakat yang banyak bisnis, properti, kontrak, dan catatan, orang yang mampu mengelola catatan sangatlah penting. Mengelola uang, menulis surat, atau mengurus rumah besar. Mereka yang memiliki profesi khusus bahkan lebih berharga. Termasuk diantaranya adalah guru, dokter, juru masak, pembuat perhiasan, pengrajin terampil, akuntan, sekretaris, dan pengelola bisnis atau tanah. Beberapa dari mereka dibeli bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai investasi. Mereka bisa menjadi sumber penghasilan bagi pemiliknya selama bertahun-tahun. Pengetahuan tentang bahasa juga berpengaruh.
Seseorang yang bisa berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani dan Latin bisa mengajar anak-anak orang Romawi kaya membaca dokumen penting atau membantu dalam perdagangan. Karena bahasa Yunani banyak digunakan dalam pendidikan dan budaya, banyak orang Romawi kaya sangat menghargai budak yang memiliki pendidikan Yunani. Namun sekarang tidak cukup hanya mengatakan bahwa asal-usul seseorang secara otomatis menentukan harganya. Itu tetap sangat tergantung pada usia, kesehatan, pelatihan, pengalaman, dan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Studi tentang harga di Romawi menunjukkan bahwa ada perbedaan besar dalam nilai berdasarkan pekerjaan, usia, dan jenis kelamin. Jadi, tidak ada harga sederhana yang bisa digunakan untuk semua orang. Singkatnya, pasar budak di Roma tidak mengukur nilai seseorang sebagai manusia. Pasar ini mengukur seberapa banyak pekerjaan, pendapatan, dan keuntungan yang bisa didapatkan oleh pemilik baru. Karena itu, ada perbedaan harga yang sangat besar antara pekerja biasa dan seseorang yang memiliki keahlian khusus. Seorang pembuat sepatu yang terampil, tukang kayu, pandai besi, atau pembuat perhiasan bisa menghasilkan uang untuk pemiliknya dengan membuat dan menjual produk. Sementara itu dokter, guru, akuntan, sekretaris, dan pengelola lahan lebih mahal karena pengetahuan adalah modal utama orang-orang ini. Ada juga kisah-kisah kuno tentang budak yang dijual dengan harga sangat tinggi, termasuk diantaranya adalah juru masak yang hebat, penghibur, dan orang-orang lain yang dikagumi oleh orang kaya. Bagi seorang Romawi kaya, memiliki guru terkenal, dokter yang hebat, juru masak yang hebat, atau penghibur terkenal di dalam rumah adalah cara untuk menunjukkan status sosial yang tinggi. Bukan hanya pekerjaannya yang dibeli oleh sang pemilik, tetapi juga prestis yang melekat pada nama dan bakat orang tersebut. Selain kemampuan, usia juga penting. Biasanya, pembeli lebih menginginkan seseorang yang cukup kuat untuk bekerja, tetapi masih punya banyak tahun produktif. Oleh karena itu, anak muda dan orang dewasa muda yang sehat dan mampu belajar pekerjaan baru seringkali memiliki nilai yang tinggi. Anak-anak kecil dipandang berbeda. Mereka masih perlu diberi makan, dirawat, dan dilatih sebelum mereka bisa memberikan manfaat yang besar. Risiko penyakit dan kematian dini juga tinggi pada zaman dahulu. Karena itu, biasanya nilai bayi dan anak-anak yang sangat kecil lebih rendah. Seiring bertambahnya usia anak, pandangan pembeli juga berubah. Anak yang sudah bisa membantu di rumah dan belajar suatu profesi dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang. Anak tersebut bisa dilatih sebagai asisten pribadi, pelayan, pengrajin, atau pengelola ketika sudah dewasa. Ada juga budak yang lahir dan dibesarkan di dalam rumah majikannya. Mereka disebut vernae. Mereka lebih mengenal bahasa, kebiasaan, pekerjaan, dan orang-orang yang tinggal di rumah itu. Karena itu, mereka sering dianggap lebih mudah dilatih dan lebih akrab dengan tugas mereka dibandingkan dengan tawanan baru. Namun seiring bertambahnya usia seorang budak, biasanya nilai yang diberikan pasar terhadap tubuhnya menurun. Pekerjaan berat, kekurangan makanan, penyakit, dan cedera dapat dengan cepat melemahkan seseorang. Ketika seseorang tidak lagi mampu melakukan jumlah pekerjaan yang sama, minat para pembeli pun menurun. Namun tidak semua orang tua secara otomatis kehilangan nilainya. Seorang dokter, guru, akuntan, atau pengelola tanah yang sudah berpengalaman masih bisa menjadi sangat berharga. Ia memiliki pengetahuan tentang bisnis, properti, utang, hasil panen, pekerja, dan kegiatan sehari-hari dari sebuah rumah tangga besar. Namun bagi orang tua yang tidak memiliki keahlian khusus, keadaannya jauh lebih buruk. Mereka bisa dijual dengan harga murah, dibebaskan tanpa memiliki sumber penghidupan yang cukup, atau bahkan ditinggalkan begitu saja. Dalam sistem seperti ini, kebebasan di masa tua tidak selalu berarti masa depan yang aman. Selain usia, tubuh juga diperiksa dengan cermat. Jika pembeli mencari pekerja untuk ladang, tambang, pelabuhan, atau konstruksi, kekuatan dan ketahanan sangat penting. Dilihat apakah lengan dan kaki kuat, pernapasan lancar, dan tubuh mampu bekerja dalam waktu lama. Di pasar, orang yang dijual bisa disuruh berjalan, berlari, melompat, atau melakukan gerakan sederhana. Gigi, kulit, otot, bekas luka, dan tanda-tanda penyakit juga diperiksa. Pincang, cedera parah, atau penyakit yang bisa menghambat pekerjaan akan menurunkan harga. Di bawah hukum Romawi, harus diberitahukan juga apakah budak tersebut pernah melarikan diri atau sering berkeliaran. Jika informasi penting ini disembunyikan, pembeli bisa meminta pengembalian uang atau potongan harga. Perlindungan ini diberikan untuk uang yang telah dikeluarkan pembeli, bukan untuk orang yang dijual. Kriteria yang dicari untuk budak rumah tangga berbeda.
Selain keterampilan, mereka juga bisa dipilih berdasarkan penampilan, perilaku, suara, dan cara berinteraksi dengan tamu. Karena itu, beberapa dari mereka didandani, dibersihkan, dan dipakaikan pakaian yang rapi sebelum diperlihatkan kepada para pembeli. Ada juga orang Romawi kaya yang mencari orang-orang dengan penampilan unik untuk dijadikan bagian dari rumah mewah mereka. Penting untuk diingat bahwa pemilihan seperti ini didasarkan pada selera dan diskriminasi pembeli. Ciri-ciri yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan bekerja tetap bisa menaikkan atau menurunkan harga karena beberapa budak dianggap sebagai dekorasi atau simbol status. Jenis kelamin juga ikut dipertimbangkan dalam penilaian. Banyak tawanan perang laki-laki dikirim untuk pekerjaan berat. Oleh karena itu, harga seorang laki-laki seringkali didasarkan pada kekuatan, kesehatan, keterampilan, dan berapa banyak pekerjaan yang bisa dia lakukan di masa depan. Banyak juga budak perempuan yang bekerja di rumah, ladang, pabrik, toko, dan produksi tekstil. Beberapa di antaranya menjadi juru masak, pembersih, pengasuh anak, penjahit, pengatar rambut, atau asisten pribadi majikan. Ada juga perempuan yang dilatih sebagai inang susu, seorang perempuan yang menyusui dan merawat bayi dari keluarga lain. Inang susu dipilih berdasarkan kesehatan, pengalaman, dan kemampuan merawat. Ada juga perempuan yang memiliki pengetahuan tentang persalinan yang berperan sebagai bidan. Karena pekerjaan ini membutuhkan pengetahuan khusus, mereka bisa memiliki nilai yang lebih tinggi. Ada alasan kejam lainnya mengapa beberapa pemilik sangat menghargai perempuan yang masih dalam usia subur. Karena di bawah hukum Romawi, anak dari seorang perempuan budak biasanya mengikuti status ibunya. Artinya, anak yang dilahirkannya juga menjadi budak. Untuk perkebunan besar, kelahiran anak-anak dari perempuan budak menjadi cara untuk menambah jumlah pekerja mereka tanpa harus membeli di pasar. Bahkan, usia muda dan penampilan fisik perempuan atau laki-laki juga bisa digunakan untuk menaikkan harga. Hal ini membuka jalan bagi eksploitasi seksual yang parah. Budak tidak memiliki kemampuan hukum untuk menolak keinginan pemiliknya, dan dia bisa dibeli, dijual, atau disalahgunakan sebagai properti. Di bawah hukum Romawi, budak juga tidak memiliki hak penuh untuk menikah secara legal, membuat kontrak sendiri, atau mengendalikan hidup mereka secara bebas. Dengan demikian, usia, jenis kelamin, tubuh, dan penampilan hanyalah beberapa faktor yang digunakan untuk menentukan harga. Namun pertanyaan yang lebih penting bagi pembeli selalu sama. Berapa banyak keuntungan yang bisa didapat dari orang ini? Dan ini yang lebih parah, setelah menilai orang yang dijual, proses tawar-menawar pun dimulai. Namun, sekuat atau sehebat apapun dia, harga tetap tergantung pada kondisi pasar secara keseluruhan. Perang sangat memengaruhi jumlah budak di Kekaisaran Romawi. Ketika ada wilayah baru yang ditaklukkan, banyak tawanan yang bisa dijual oleh para tentara dan pedagang. Ketika banyak tawanan datang sekaligus, pasokan meningkat dan harga bisa turun. Ada contoh yang jelas tentang hal ini pada abad ke-1 sebelum Masehi. Dalam sebuah kampanye oleh jenderal Romawi bernama Lucullus di Asia Minor, ada begitu banyak tawanan dan harta rampasan yang didapat. Sehingga menurut penulis kuno bernama Plutarkos, harga jual beberapa budak menjadi sangat rendah. Ini menunjukkan bagaimana satu perang yang sukses bisa mengacaukan pasar lokal. Penaklukan yang dilakukan oleh Napompi dan Julius Caesar juga membantu pertumbuhan perdagangan budak. Kampanye-kampanye ini membawa sejumlah besar tawanan dari Mediterania Timur dan Galia, sebuah wilayah luas yang sekarang mencakup Prancis dan beberapa daerah sekitarnya. Tidak ada catatan lengkap tentang berapa tepatnya tawanan yang dijual sebagai budak. Namun jelas dari catatan kuno bahwa perang adalah salah satu sumber terbesar pasokan baru ketika Roma sedang berkembang. Pada masa Kekaisaran Romawi, perlahan-lahan penaklukan besar mulai melambat. Perang memang tidak sepenuhnya hilang, tetapi tidak selalu ada banyak tawanan baru yang dikirim ke pasar. Karena itu, sistem ini semakin bergantung pada sumber lain. Ini termasuk anak-anak yang lahir dari perempuan budak, orang-orang yang dibawa dari luar perbatasan kekaisaran, korban penculikan dan perompakan laut, serta orang-orang yang dijual karena berbagai keadaan kemiskinan yang parah. Harga juga berbeda-beda tergantung tempat. Di kota Roma, banyak keluarga kaya, pejabat, dan pengusaha yang mencari pekerja untuk rumah dan usaha mereka. Karena permintaannya tinggi, harga jual di ibu kota bisa lebih mahal dibandingkan dengan di kota kecil atau provinsi yang jauh. Setiap wilayah juga memiliki jalur pasokan yang berbeda-beda. Mesir, Suriah, Asia Kecil, Afrika Utara, dan kota-kota di sekitar Mediterania memiliki pelabuhan dan koneksi perdagangan mereka sendiri.
Jadi, harga yang ditemukan di satu tempat tidak bisa dijadikan standar untuk seluruh kekaisaran Romawi. Kebutuhan tenaga kerja juga bisa berubah-ubah tergantung waktu dalam setahun. Di wilayah yang bergantung pada lahan pertanian besar, permintaan pekerja meningkat saat musim tanam dan panen. Para pedagang bisa memanfaatkan situasi ini dengan membeli di tempat yang permintaannya rendah dan menjual di tempat yang membutuhkan lebih banyak orang. Jadi, harga seorang budak tidak hanya bergantung pada fisik dan kemampuannya saja. Harganya juga dipengaruhi oleh perang, lokasi, musim, transportasi, jumlah pembeli, dan jumlah orang yang dijual secara bersamaan. Misalnya bayangkan seorang pemuda kuat yang berpengalaman di ladang tetapi memiliki cedera di tangannya. Dia masih berguna, tetapi pembeli bisa menggunakan cederanya untuk menawar harga. Di sebelahnya mungkin ada seorang guru tua asal Yunani yang fasih berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani dan Latin. Dia sudah tidak mampu melakukan pekerjaan berat lagi, tetapi pengetahuannya masih sangat berharga. Keluarga yang membutuhkan guru untuk anak-anak mereka mungkin akan membayar lebih mahal untuknya dibandingkan dengan pekerja muda. Seorang anak yang belum memiliki keahlian khusus lebih sulit untuk dinilai. Kemampuannya saat ini masih rendah, tetapi dia bisa dilatih selama bertahun-tahun. Bagi pembeli, anak tersebut adalah sebuah investasi yang mengandung risiko. Ada juga orang-orang yang kuat dan terlatih dalam bertarung, tetapi memiliki luka dan bekas luka. Mereka bisa dibeli untuk keamanan, pekerjaan berat, atau pelatihan gladiator. Namun, cedera sebelumnya juga bisa menjadi alasan untuk menurunkan tawaran. Nilai orang yang memiliki riwayat melarikan diri juga biasanya lebih rendah. Seorang budak yang pernah melarikan diri bisa diberi tanda, diikat, atau dijaga ketat saat dijual kembali. Bagi pembeli, upaya melarikan diri dianggap sebagai risiko karena mereka bisa kehilangan orang yang sudah mereka bayar. Dalam semua contoh ini, tidak ada rumus yang sederhana. Dua pembeli bisa melihat orang yang sama dan memberikan harga yang berbeda karena pekerjaan yang mereka butuhkan berbeda. Namun, bagaimana cara membandingkan nilai seorang budak Romawi dengan uang saat ini? Mata uang utama yang digunakan dalam banyak catatan adalah denarius, sebuah koin perak yang menjadi bagian penting dari ekonomi Romawi. Berat dan jumlah perak dalam denarius berubah seiring waktu. Pada awal masa kekaisaran, satu denarius memiliki sekitar 3 hingga hampir 4 gram perak tergantung pada periode ketika koin itu dibuat. Harga saat ini untuk jumlah perak sebanyak itu bisa dihitung, namun cara ini hanya mengukur nilai material dari koin tersebut. Ini tidak menunjukkan berapa banyak makanan, pakaian, rumah, atau tenaga kerja yang bisa dibeli oleh denarius pada zaman Romawi kuno. Harga makanan juga bisa dibandingkan, namun nilai gandum, daging, minyak, dan anggur berubah-ubah tergantung pada lokasi, musim panen, dan pasokan. Sebuah produk yang murah di Roma kuno bisa jadi mahal sekarang, sementara sesuatu yang langka dulu kini mudah didapatkan. Cara lain adalah dengan membandingkan upah. Pada masa Kaisar Augustus, seorang legioner atau tentara Romawi biasa menerima sekitar 225 denarius per tahun sebelum dipotong beberapa biaya. Kemudian gaji para tentara dinaikkan. Jika membandingkan gaji seorang legioner dengan gaji tentara modern, nilai satu denarius ternyata sangat tinggi. Namun cara ini juga tidak sepenuhnya akurat. Pekerjaan, manfaat, biaya hidup, teknologi, dan seluruh sistem ekonomi pada kedua zaman sangat berbeda. Harga gandum atau upah harian pekerja juga bisa dijadikan perbandingan. Sekali lagi, hasilnya akan berbeda. Jadi, satu denarius bisa terlihat kecil jika hanya berdasarkan perak. Namun, nilainya sangat besar jika dibandingkan dengan gaji dan daya beli. Karena itu, memberikan satu nilai modern bisa sangat menyesatkan. Akan lebih bermakna jika membandingkan harga seorang budak dengan penghasilan orang-orang pada masa itu. Jika seorang pekerja biasa hanya mendapatkan sedikit uang setiap hari, maka seorang budak yang harganya beberapa ratus denarius sudah merupakan investasi yang sangat besar. Seorang profesional terampil yang bernilai beberapa ribu denarius bisa setara dengan bertahun-tahun gaji atau nilai sebuah properti yang sangat berharga. Perbandingan ini menunjukkan betapa besarnya bisnis perbudakan di Roma. Nilai yang tertulis dalam kontrak bukan hanya harga atas pekerjaan, itu juga harga atas kendali terhadap waktu, tubuh, kemampuan, dan masa depan seseorang yang sudah tidak punya kekuasaan untuk memilih bagi dirinya sendiri. Karena Roma kuno dan dunia modern sangat berbeda, tidak ada cara pasti untuk mengonversi satu denarius menjadi rupiah atau dolar. Tidak cukup hanya melihat kandungan peraknya saja. Tidak cukup juga membandingkan harga makanan atau gaji seorang prajurit. Misalnya, bertani pada masa itu sangat berbeda. Belum ada traktor, pupuk modern,
Mesin dan tanaman yang mampu menghasilkan panen melimpah juga belum ada. Para petani mengandalkan tenaga manusia, hewan, peralatan sederhana, dan waktu yang tepat, seperti datangnya hujan. Karena itu, nilai waktu, tenaga kerja, dan makanan pada masa lalu dan sekarang sangat berbeda. Nilai seorang budak akan lebih jelas dipahami jika dibandingkan dengan penghasilan dan barang yang bisa dibeli pada masa Kekaisaran Romawi. Di bawah Kaisar Augustus, seorang legioner Romawi biasa menerima sekitar 225 denari per tahun. Jumlah ini belum dikurangi dengan beberapa pengeluaran untuk makanan, pakaian, dan perlengkapan. Ketika masa pemerintahan Kaisar Domitian pada akhir abad pertama Masehi, gaji tahunan dinaikkan menjadi sekitar 300 denari. Artinya, seorang budak yang dijual seharga beberapa ratus denari bisa setara dengan lebih dari 1 tahun gaji penuh seorang prajurit. Jika harganya mencapai beberapa ribu denari, dibutuhkan kekayaan besar untuk membelinya. Ada dokumen penjualan yang menunjukkan betapa lebarnya rentang harga yang bisa terjadi. Pada sebuah tablet tulis Romawi dari abad kedua Masehi. Ada seorang budak yang masih anak-anak yang dijual seharga 600 denari. Dalam catatan lain, seorang budak perempuan dijual seharga 205 denari. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa tidak semua penjualan mencapai 1000 denari. Harga berubah tergantung pada usia, kesehatan, keterampilan, lokasi, waktu, dan kesepakatan antara pembeli dan penjual itu sendiri. Beberapa ratus denari sudah bisa menjadi jumlah yang sangat besar bagi orang biasa. Bagi orang Romawi kaya, membeli seorang budak terampil dapat dibandingkan dengan memperoleh bisnis atau properti berharga yang diharapkan menghasilkan pendapatan selama bertahun-tahun. Seorang pengrajin dapat membuat produk-produk yang akan dijual oleh tuannya. Seorang guru dapat mengajar anak-anak keluarga. Seorang dokter dapat merawat anggota rumah tangga dan orang lain yang membayar untuk jasanya. Seorang manajer perkebunan dapat mengelola tanah, hasil panen dan pengeluaran, pekerja dan perdagangan. Jadi ketika harga seorang budak tinggi, itu tidak selalu berarti Roma lebih menghargai budak tersebut setelahnya. Harga yang tinggi disebabkan karena pembeli mengharapkan keuntungan atau manfaat yang lebih besar dari kemampuan budak tersebut. Ada juga perbedaan besar dalam kondisi para budak setelah mereka dijual. Beberapa bekerja di dalam rumah dan mungkin mendapatkan makanan serta tempat tinggal yang lebih baik. Yang lain menjadi guru, juru tulis, juru masak, atau pengawas. Ada juga beberapa yang dipercaya untuk mengelola uang dan bisnis. Namun, jumlah yang lebih besar bekerja di ladang, pabrik, konstruksi, pelabuhan, tambang, dan tempat lain yang penuh kerja berat dan berbahaya. Jam kerja mereka sangat panjang, waktu istirahat terbatas, dan majikan dapat menggunakan hukuman fisik untuk memaksa mereka patuh. Bahkan, mereka yang memiliki pekerjaan khusus tetap dianggap milik menurut hukum, dan majikan dapat mengambil penghasilan mereka. Mereka bisa dipindahkan ke pekerjaan lain, dijual ke tempat lain, atau dipisahkan dari orang-orang yang mereka anggap keluarga. Ada beberapa budak yang diizinkan menabung apa yang disebut peculium. Dana ini bisa mereka gunakan dengan cara yang terbatas, meskipun uang itu secara hukum masih menjadi milik majikan mereka. Dalam beberapa kasus, peculium dapat digunakan oleh seorang budak untuk membeli kebebasannya sendiri. Ada juga majikan yang secara sukarela membebaskan budaknya. Ini disebut manumisi. Pembebasan bisa dilakukan sebagai hadiah atas pengabdian yang panjang, bagian dari perjanjian atau perintah yang tertulis dalam wasiat majikan. Setelah dibebaskan, seorang mantan budak laki-laki menjadi bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Dan seorang mantan budak perempuan disebut bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Mereka bisa memiliki lebih banyak hak hukum dibandingkan saat mereka masih menjadi budak. Namun seringkali mereka masih memiliki kewajiban kepada mantan majikan yang menjadi patron mereka. Kemungkinan untuk mendapatkan kebebasan tidak mengubah sifat utama dari sistem tersebut. Keputusan tentang kapan atau bagaimana seseorang dibebaskan tetap berada di tangan pemiliknya. Banyak yang meninggal tanpa pernah menjadi bebas. Bahaya perpisahan keluarga juga tetap ada. Karena hukum Romawi tidak menganggap hubungan antara dua budak setara dengan pernikahan sah warga bebas, pasangan suami istri dan anak-anak mereka bisa dijual secara terpisah. Jika dibeli oleh tuan yang berbeda, mereka bisa dibawa ke kota atau provinsi yang berjauhan. Di sebuah kekaisaran yang membentang dari Inggris hingga Afrika Utara dan dari Spanyol hingga Timur Tengah, sebuah penjualan bisa berarti hilangnya hubungan keluarga secara permanen. Inilah yang tidak bisa ditunjukkan oleh catatan harga yang sederhana. Dalam sebuah kontrak, mungkin hanya tertulis nama, usia, kondisi, dan nilai orang yang dijual. Namun di balik angka-angka itu, mungkin ada seorang tawanan yang tidak pernah kembali ke tanah airnya.
Mungkin ada seorang anak yang tumbuh tanpa pernah melihat orang tuanya lagi. Mungkin ada seorang profesional yang terus menggunakan bakatnya, namun semua hasil dari pekerjaannya jatuh ke tangan orang lain. Perbudakan bertahan lama dalam sejarah Roma karena telah menjadi bagian dari banyak aspek masyarakat. Rumah tangga, ladang, bisnis, bengkel, tambang, bahkan beberapa pekerjaan pemerintahan bergantung padanya. Selama masih ada uang yang bisa dihasilkan dan pekerjaan yang harus dilakukan, perdagangan budak terus berjalan. Pasokannya berubah, harga, aturan, dan cara berdagang berubah seiring waktu. Namun inti dari sistem ini tetap sama. Seseorang bisa diambil dari kehidupannya sendiri dan dijadikan milik orang lain. Jadi makna sebenarnya dari harga seorang budak di Roma bukan hanya berapa banyak denarius yang dibayarkan. Harga menunjukkan bagaimana sebuah masyarakat yang berkuasa menggunakan hukum dan ekonomi untuk mengubah tubuh, pengetahuan, pekerjaan, dan masa depan seseorang menjadi sebuah komoditas. Di mata pasar ada pekerja murah, dokter mahal, dan penghibur langka. Namun di balik setiap nilai itu, ada satu hal yang hilang, hak seseorang untuk memilih di mana dia akan tinggal, dengan siapa dia akan bersama, dan bagaimana dia akan menjalani hidupnya sendiri.